tempat di mana kita bisa lebih kenal dan tahu tentang kisah hewan-hewan di sekitar kita. Ingat ya, Gogo Friends, selalu sayangi dan lindungi hewan-hewan di sekitar kalian. Kasian kan kalau mereka sampai sedih karena dibuang, apalagi sampai sakit dan terluka. Langsung aja yuk, mulai! Gogo Friends, ada yang tahu nggak? Hewan apa yang hampir punah? Komodo? Burung cendrawasih? Harimau Sumatera? Yes, betul! Burung yang ada di depan kami juga hampir punah loh. Karena tempat tinggalnya dirusak dan diburu oleh manusia. Ih, ngeri banget ya. Kasihan sahabat kami tahu. Hayo, siapa sahabat kami satu ini? Yaps, ini dia. Kenalin, burung rangkong badak yang bernama Rhino. Rhino hari ini mau latihan terbang sama Om Dharma. Hai Gogo Friends, saya Dharma dan rangkong badak saya yang kita beri nama Rhino. Nah, fakta unik dari burung Rhino atau rangkong badak ini, mereka biasa juga disebut sebagai petani hutan. Kenapa? Karena mereka menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan, dan juga karena mereka memang tidak mampu mencerna biji tersebut, sehingga lambat laun yang kotoran mereka jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Setelah ini, kita akan melatih Rhino terbang untuk memaksimalkan kemampuan dia nih. Dan setelah terbang, kita akan pergi ke klinik untuk mengecek status kesehatan dari Rhino. Ikuti terus ya, Gogo Friend. Oh. Ayo Rhino, terbang terus. Keren ya. Ayo, come on. Lihat deh, cakep banget ya kalau Rhino udah terbang. Setelah latihan sama Om Dharma, Rhino akan dibawa ke klinik untuk dilakukan cek kesehatan rutin dengan Om Dokter. Karena cuaca yang sangat panas. Halo Mas Dharma, kenapa ini? Biasa Si kita Rhino. cek kesehatan rutin. Oke. Jadi Gogo Friends, ini adalah burung rangkok badak. Burung rangkok badak ini usianya kurang lebih masih 10 bulanan ya, Mas Dharma ya. Oke. Dan untuk jenis kelaminnya masih belum diketahui karena apabila usianya masih di bawah 1 tahun, dia masih belum bisa diidentifikasi. Nanti ketika dia sudah mulai menginjak usia di atas 1 tahun, maka dia akan cula di atas kepalanya ini akan tumbuh membesar dan warna di sekitar matanya itu akan lebih pekat. Apabila warnanya merah, maka dia biasanya itu jantan. Kalau betina biasanya agak lebih pudar, tidak secerah yang jantan. Paham kan Gogo Friends? Ternyata untuk rangkong badak yang masih muda seperti Rhino, jenis kelaminnya belum bisa diketahui karena usianya masih kecil. Untuk rangkong badak sendiri itu dia habitatnya ada terutama banyak di Kalimantan dan di Sulawesi.
habitatnya sendiri berada di hutan-hutan, dan dia juga termasuk hewan yang statusnya sudah endangered ya Mas Dharma ya, dan sudah mulai terancam. Tapi kenapa disebut rangkong badak ya, Om? Kan itu burung, bukan badak. Iya, penamaan dari rangkong badak sendiri kan itu mengacu pada adanya cula. Nah, tolong Mas Herman, jadi di sini nanti di daerah sini di atas kepalanya akan keluar tanduk yang kemudian akan mencuat keluar menyerupai tanduk badak. Gitu Gogo Friends. Unik banget ya kamu. Kakak akan mulai untuk memeriksa kesehatan si Rhino ya, Gogo Friends. Mula-mula kita lihat dari sinar matanya. Apabila masih bening dan masih waspada, berarti dia masih oke, tidak ada masalah. Jadi kemudian kita akan cek dari mulutnya. Bentar, kita pakai lampu dulu untuk melihat mulutnya, ya Mas Dharma. Oke. Cek rongga mulutnya. Baik, up. Agak rendah. Oke. Kita mulai cek di dalam mulutnya. Oke, ini kita ngecek di dalam mulutnya apakah ada sesuatu benda asing atau parasit. Biasanya dari sini kita bisa lihat jika ada hal-hal tersebut. Untuk si Rhino ini kondisinya baik ya, alhamdulillah. Ada masalah. Oh iya, lepas. Yeay! Menurut Om Dokter, Rhino sehat. Sayap. Good job Rhino, sehat terus ya. Om Dokter mau kasih vitamin supaya daya tahan tubuhnya kuat. Akan berikan dia vitamin saja atau suplemen untuk menjaga kesehatan dia. Oke. Buka dulu, saya pegang mulutnya. Oke. Oke, Rhino. Oke. Sip, pelan. Oke, kemudian ya dimainin. Nah, ditelan. Selanjutnya kita juga kasih dia preventif berupa antiparasit atau anti kutu supaya dia tidak terkena parasit atau kutu-kutu. Biasanya ini banyak terjadi di burung-burung kayak gini di area punggung dan di area tengkuknya. Dikasih obat anti kutu. Burung rangkong ini kan termasuk mempunyai bulu-bulu yang bagus ya, dan bisa dibuat untuk cindera mata. Sedangkan di casque atau tanduknya sendiri juga bisa dibuat untuk cindera mata dan kerajinan tangan. Sehingga itu memang hal-hal tersebut yang membuat populasi dia semakin berkurang, Gogo Friends. Kasian ya sahabat kami, sampai bisa punah seperti itu karena kejahatan manusia. Jangan ditiru ya Gogo Friends. Kita harus melindungi sahabat-sahabat kami ini. Gogo Friends, untuk masalah konservasi kita membuatkan kandang breeding khusus untuk jenis burung-burung yang seperti ini. Jadi kita membuat kandang khusus yang mana menyerupai dengan habitat alami dia, yakni berupa kandang yang tinggi dan disertai dengan pemberian enclosure serta tanaman-tanaman yang menyerupai hutan yang ada di sana. Karena memang burung ini habitatnya berada di atas pohon dan dia akan berkembang biak juga di atas pohon. Seperti itu Gogo Friends. Terkait dengan eksistensi atau keberadaan mereka, sebaiknya kita tetap menjaga lingkungan kita, yakni dengan hentikan pemburuan liar, jaga lingkungan
jangan membuka ladang sembarangan, tidak membakar hutan, tidak menebang pohon, agar mereka tetap eksis dan kita tetap bisa menikmati kecantikan mereka di alam sana. Tadi kita sudah ngecek semua ya, alhamdulillah si rhino ini kondisinya sehat, aktif, dan jahil nih. Oke, itu bisa kita kembalikan dan untuk dikembalikan ke kandangnya lagi untuk melakukan show. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama Mas Dharma. Sehat-sehat Rhino. Rhino dan sahabat kami lainnya, semoga kalian sehat-sehat ya. Supaya kami bisa terus lihat dan menikmati kecantikan kami. Dadah!